Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai pemahaman dari ilmu ekonomi, ya, bagaimana ilmu ekonomi itu terbentuk, kemudian apa ruang lingkupnya dan sejarah dari ilmu ekonomi itu berkembang dari masa ke masa. Gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita itu memahami bahwa belajar ekonomi itu bukan hanya sekedar soal uang, tetapi bagaimana manusia itu dapat mengelola sumber daya yang ada, yang mana sumber daya tersebut terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Jadi dimulai dari kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata oikos yang artinya adalah rumah tangga, dan nomos itu berarti pengelolaan atau pengaturan. Jadi secara harfiah, ekonomi itu berarti pengelolaan rumah tangga. Nah, dalam konteks yang lebih luas, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Ya, jadi ketika berbicara rumah tangga di sini itu dalam konteks ini itu berarti rumah tangga itu dapat berupa rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, bahkan rumah tangga di sebuah negara. Jadi semua rumah tangga itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur penggunaan sumber daya yang ada agar efisien dan dapat mencapai kesejahteraan bersama. Nah, disinilah muncul konsep scarcity atau kelangkaan. Karena adanya sumber daya yang terbatas, tetapi keinginan manusia yang tidak pernah terbatas atau tak ada batasnya. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi ini, setiap tindakan manusia atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya itu memiliki motif atau latar belakang atau alasan yang melatar belakangi aktivitas ekonomi yang dilakukan. Jadi ada 4 motif utama. Yang pertama adalah motif keuntungan atau benefit, yaitu keinginan untuk memperoleh hasil atau laba dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Kemudian yang kedua ada motif penghargaan, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dorongan karena ingin mendapatkan pengakuan atau status sosial. Dan yang ketiga adalah motif kekuasaan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memiliki pengaruh di dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah motif sosial, yaitu dorongan ekonomi untuk membantu orang lain melalui aktivitas atau kegiatan ekonominya. Nah, dalam kenyataannya motif-motif ini atau keempat motif ini sering berjalan bersamaan. Misalnya saja seorang pengusaha itu dapat mendapatkan atau mencari keuntungan sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan mengetahui motif ekonomi, kita dapat menganalisis mengapa individu atau kelompok itu mengambil sebuah keputusan ekonomi tertentu seperti itu. Nah, setelah kita belajar mengenai kegiatan ekonomi, kemudian motif apa yang melatar belakangi, yang tidak kalah penting adalah pelaku. Nah, di sini di dalam kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem perekonomian. Jadi, para pelaku ini berfungsi sebagai pemasok berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Nah, selain itu, pelaku ekonomi ini juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja, selain itu juga penggerak kegiatan produksi, konsumsi, serta distribusi di dalam masyarakat. Pelaku ekonomi di sini dibedakan menjadi 4 nih. Pertama ada rumah tangga, kemudian ada perusahaan, ada pemerintah, dan juga ada luar negeri atau masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi ini saling berinteraksi di dalam suatu sistem yang disebut sebagai siklus ekonomi. Di mana di dalam siklus ekonomi ini barang, jasa, dan kegiatan ekonomi serta uang itu terus berputar di dalamnya. Kita berbicara ekonomi, maka ada 2 cabang besar di dalamnya, ya. Ada ilmu murni atau disebut pure science, kemudian yang kedua ada ilmu terapan atau disebut sebagai applied science. Jika ilmu murni ini berfokus hanya pada pengembangan
teori dan konsep, maka ilmu terapan ini menitikberatkan pada penggunaan teori atau teori yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah nyata yang ada pada kehidupan manusia. Nah, karena ekonomi yang kita pelajari ini sangat dekat dengan aktivitas manusia, maka ekonomi yang kita pelajari ini termasuk ke dalam ilmu terapan. Contohnya bisa kita temukan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang sering kita dengar, ataupun pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, hingga industri. Jadi bisa dikatakan ekonomi terapan ini adalah cabang ekonomi yang bersifat praktis. Artinya teori ekonomi yang digunakan di dalamnya itu digunakan untuk memecahkan masalah pada kegiatan atau perilaku ekonomi yang nyata, gitu ya. Nah, cabang ekonomi terapan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi koperasi, sampai ekonomi industri. Misalnya saja, contohnya di dalam ekonomi pembangunan, kita mempelajari cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sementara di ekonomi moneter, kita mempelajari bagaimana peredaran uang itu dapat mempengaruhi inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi teori ekonomi yang kita pelajari ini itu merupakan dasar untuk mengambil kebijakan, ya, yang mana tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi secara umum teori ekonomi ini terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di dalam ekonomi mikro kita mempelajari perilaku individu unit-unit terkecil, termasuk individu ataupun perusahaan. Sedangkan di dalam ekonomi makro kita membahas perekonomian itu bekerja secara keseluruhan. Nah, contoh di dalam ekonomi mikro itu adalah misalkan keputusan sebuah perusahaan dalam menetapkan harga dan jumlah barang yang akan diproduksi. Sedangkan pada ekonomi makro kita mempelajari atau membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kedua bidang ini antara ekonomi mikro dan ekonomi makro itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah kita belajar mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi, kita mundur sedikit ke belakang mengenai sejarah dari ilmu ekonomi. Nah, jadi sejarah ekonomi ini bermula dari pemikiran para perintis sosialis, ya, yang mengajarkan prinsip keadilan dan moral di dalam kegiatan ekonomi. Jadi pemikiran ekonomi ini awal mula ditemukan itu dalam ajaran agama, etika, dan juga hukum. Tokoh-tokoh penting di masa ini adalah antara lain Plato, Aristoteles, ada Xenophon, dan juga Thomas Aquinas. Nah, para tokoh ini mereka belum menggunakan istilah ekonomi pada masa itu seperti saat ini. Tetapi ide-idenya itu menjadi fondasi di dalam ekonomi saat ini atau ekonomi modern. Misalnya di dalamnya tentang pembagian kerja, kemudian tentang nilai keadilan di dalam perdagangan, dan juga tanggung jawab sosial di dalam produksi. Nah, ada beberapa aliran di dalam sejarah ekonomi, ya. Yang pertama ada mazhab klasik. Tokoh-tokoh di dalamnya seperti Adam Smith, ada Jean Baptiste, ada Thomas Malthus, dan juga David Ricardo. Mereka, para tokoh klasik ini menekankan peran pasar bebas dan kebebasan individu di dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam pendekatan modern, ekonomi ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, dan kesehatan, sebagaimana dibengkakkan oleh Gary Becker. Nah, jadi munculnya berbagai mazhab ekonomi ini adalah respon terhadap perubahan sosial, politik, dan juga teknologi. Jadi setiap aliran ini memiliki pandangan yang berbeda tentang peran negara, pasar, dan juga moralitas dalam mengatur ekonomi. Nah, kita bahas satu-satu mengenai aliran klasik. Yang pertama, aliran ini menyoroti 3 permasalahan utama di dalam perekonomian, yaitu distribusi, bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan, kemudian distribusi, yaitu bagaimana barang dan jasa itu di hasil produksi tersebut dibagikan, dan yang terakhir adalah konsumsi, yaitu bagaimana barang dan jasa itu dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, menurut kaum klasik ini, pasar bebas yang tanpa intervensi atau tanpa campur tangan pemerintah itu akan secara alami mencapai keseimbangan dari ketiganya, dari produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, kemudian muncul aliran neoklasik. Jadi aliran ini muncul sebagai pengembangan dari teori klasik.
Aliran ini menekankan pada teori nilai dan keseimbangan, serta pentingnya mekanisme permintaan dan penawaran di dalam menentukan harga. Tokoh yang paling terkenal di sini adalah Alfred Marshall. Jadi Marshall ini dianggap sebagai bapak neoklasik karena mereka memperkenalkan konsep elasticity of demand dan juga consumer surplus, yang mana kedua konsep ini masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya ada aliran modern. Jadi pada aliran ini fokus ekonomi terletak pada 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana barang dan jasa itu akan diproduksi dan seberapa banyak. Kemudian bagaimana cara memproduksi barang tersebut dan untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan. Nah, jadi 3 pertanyaan ini menjadi dasar sistem ekonomi di seluruh dunia, baik itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, maupun sistem ekonomi campuran. Nah, jawaban dari ketiga pertanyaan ini itu tergantung pada bagaimana suatu negara mengatur mekanisme pasarnya dan juga kebijakan apa yang digunakan serta sistem ekonomi apa yang diterapkan dari masing-masing negara tersebut. Jadi jawaban dari ketiga pertanyaan ini pada setiap negara masing-masing itu tidak sama, tergantung bagaimana negara tersebut menerapkan kebijakannya. Nah, jadi setelah kita mempelajari dasar-dasar ilmu ekonomi serta sejarah perkembangannya dari mulai pengertian, kemudian motif pelaku ekonomi hingga berbagai aliran pemikiran yang latar belakangi sejarah perkembangan, kita semoga setelah kita mempelajari atau mendengarkan video ini, kita dapat memahami bahwa ekonomi itu tidak hanya berbicara mengenai uang, tapi juga mempelajari bagaimana masing-masing individu atau manusia itu mengambil keputusan untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran yang diinginkannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.